Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore, Kak. Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu dalam kesempatan ini karena ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena saya bisa bertemu dengan Kakak sebagai klien saya. Jadi sebelumnya saya ini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Berliana, panggilnya boleh Kak Fitri. Uh, Saya merupakan mahasiswa jurusan bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI, Gedong, Jakarta Timur. Lalu selanjutnya, apakah kakak boleh memperkenalkan diri kakak? Oke, salam kenal ya, Pak Fitri. Iya. Nama saya Konita Jasmina Bella, biasa dipanggil Bella. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 5 Bekasi, kelas 12. Oke, baik. Kak Bella ya panggilannya. Oke, Kak Bella, jadi hari ini kita akan melakukan konseling nih melalui media Zoom. Nah, yang istilahnya ini biasanya disebut dengan cyber counseling. Oke, saya akan jelasin dulu ya Kak, apa itu cyber counseling. Jadi, cyber counseling ini berasal dari kata cyber. Cyber itu dapat diartikan sebagai media yang digunakan melalui media internet yang ada. Lalu konseling sendiri merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu atau kepada klien. Yang mana tujuannya ini untuk menyelesaikan permasalahan individu atau permasalahan klien agar klien tersebut dapat mengembangkan dirinya. Maka dengan begitu cyber counseling ini bisa diartikan sebagai proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien dengan tujuan klien dapat menyelesaikan permasalahannya dan juga dapat mengembangkan dirinya melalui media internet. Seperti itu. Oh ya. Lalu, cyber counseling sendiri merupakan layanan konseling profesional yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli atau klien dengan bertatap muka tapi secara online nih, seperti yang kita lakukan hari ini ya. Dilakukannya dari layar monitor komputer atau juga handphone atau smartphone atau melalui video press conference seperti Zoom yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa menuntut kehadiran seorang konselor dan konseli secara langsung. Jadi dalam konseling ini Kak Bella bisa mengutarakan nih semua masalah yang Kak Bella sedang alami atau ada suatu kasus yang pengen Kak Bella selesaikan nih. Dan juga tenang saja Kak Bella tidak perlu takut dan juga tidak perlu risau. Misalnya Kak Bella takut nih, nanti kalau aku konseling lewat online nanti masalah aku tersebar nih kemana-mana viral di TikTok gitu. Itu enggak ya Kak? Karena karena kita sebagai seorang konselor kita ini harus memiliki sifat yang berpegang teguh kepada beberapa asas ya dalam melaksanakan cyber counseling. Yaitu ada asas kerahasiaan di mana kita ini sebagai konselor menuntut dijaminnya semua rahasia pribadi klien. Jadi keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya proses konseling. Jadi konselor nggak boleh nih merekam proses cyber counseling tanpa izin klien. Jadi selama proses konseling melalui telepon video atau Zoom ini, nggak boleh ada orang lain di sekitar konselor ataupun klien. Lalu ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Asas ini menuntut adanya kesukarelaan penuh dari diri klien, dari diri Kak Bella sendiri untuk menjalani proses konseling. Nah, adanya kesukarelaan pada klien ini diharapkan akan muncul keterbukaan klien pada konselor, pada saya yang menunjang keberhasilan konseling. Lalu ada juga asas kenormatifan. Asas ini menuntut adanya kaidah dan juga norma-norma nih yang berlaku, baik norma agama, norma adat, hukum, dan juga kebiasaan selama kita melakukan sesi cyber counseling. Lalu sebelum proses konseling melalui telepon video, alangkah baiknya jika saya sebagai konselor ini menyampaikan aturan-aturan kepada klien. Misalnya, klien harus sopan,
gitu. Seperti Kak Bella sendiri sudah memakai kerudung segi 4 ya, itu termasuk sopan. Lalu yang terakhir ada asas kemandirian, yaitu keputusan diambil oleh klien sendiri dan juga sanggup menanggung resiko akibat keputusannya tersebut. Nah, Kak Bella, sesi konseling ini insya Allah akan berlangsung selama 15 menit ke depan. Sebelum itu, kita semua mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya. Lalu, cyber counseling sendiri merupakan layanan konseling profesional yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli atau klien dengan bertatap muka tapi secara online nih, seperti yang kita lakukan hari ini ya. Dilakukannya dari layar monitor komputer atau juga handphone atau smartphone atau melalui video press conference seperti Zoom yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa menuntut kehadiran seorang konselor dan konseli secara langsung. Jadi dalam konseling ini Kak Bella bisa mengutarakan nih semua masalah yang Kak Bella sedang alami atau ada suatu kasus yang pengen Kak Bella selesaikan nih. Dan juga tenang saja Kak Bella tidak perlu takut dan juga tidak perlu risau. Misalnya Kak Bella takut nih, nanti kalau aku konseling lewat online nanti masalah aku tersebar nih kemana-mana viral di TikTok gitu. Itu enggak ya Kak? Karena kita sebagai seorang konselor, kita ini harus memiliki sifat yang berpegang teguh kepada beberapa asas ya dalam melaksanakan cyber counseling. Yaitu ada asas kerahasiaan di mana kita ini sebagai konselor menuntut dijaminnya semua rahasia pribadi klien. Jadi keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya proses konseling. Jadi konselor nggak boleh nih merekam proses cyber counseling tanpa izin klien. Jadi selama proses konseling melalui telepon video atau Zoom ini, nggak boleh ada orang lain di sekitar konselor ataupun klien. Lalu ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Asas ini menuntut adanya kesukarelaan penuh dari diri klien, dari diri Kak Bella sendiri untuk menjalani proses konseling. Nah, adanya kesukarelaan pada klien ini diharapkan akan muncul keterbukaan klien pada konselor, pada saya yang menunjang keberhasilan konseling. Lalu ada juga asas kenormatifan. Asas ini menuntut adanya kaidah dan juga norma-norma nih yang berlaku, baik norma agama, norma adat, hukum, dan juga kebiasaan selama kita melakukan sesi cyber counseling. Lalu sebelum proses konseling melalui telepon video, alangkah baiknya jika saya sebagai konselor ini menyampaikan aturan-aturan kepada klien. Misalnya, klien harus sopan, gitu. Seperti Kak Bella sendiri sudah memakai kerudung segi 4 ya, itu termasuk sopan. Lalu yang terakhir ada asas kemandirian, yaitu keputusan diambil oleh klien sendiri dan juga sanggup menanggung resiko akibat keputusannya tersebut. Nah, Kak Bella, sesi konseling ini insya Allah akan berlangsung selama 15 menit ke depan. Sebelum itu, kita semua mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Bella, silakan Kak Bella sampaikan ke saya ya jika Kak Bella ingin mengkonsultasikan masalah yang sedang Kak Bella alami. Ceritakan saja ya, Kak. Oh ya, baik Bu. Sebenarnya saya itu bingung saya mau kuliah atau enggak. Saya kan udah kelas 12 nih ya Bu. Bentar lagi saya lulus. Orang tua saya sih nyuruhnya saya habis lulus langsung kuliah. Tapi saya pengennya nunda kuliah sekitar 1 tahun dulu Bu. Oke, berarti gap year ya, Kak Bella. Jadi Kak Bella bingung ya tentang bagaimana nih caranya menyampaikan keinginan kalau Kak Bella ini pengen menunda kuliah selama 1 tahun ke orang tua kakak, seperti itu ya? Iya benar Bu. Saya takut gitu. Gimana sama orang tua saya. Oke. Kak Bella, kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Bella ingin menunda kuliah? Kira-kira ada alasan tertentu nggak ya, Kak Bella? Iya Kak, sebenarnya alasan saya ingin menunda kuliah itu karena saya nggak pede Kak, orang tua saya. Ya.
Iya, Kak. Sebenarnya alasan saya ingin menunda kuliah itu karena saya nggak pede, Kak. Orang tua saya kan pastinya berharap dan saya tuh masuknya PTN, sedangkan saya merasa belajar saya tuh kurang selama di SMA ini. Jadi saya mau ikut bimbel dulu selama setahun. Baru saya akan mendaftar di PTN. Oh, seperti itu. Jadi, Kak Bella ini ingin melakukan gap year atau nunda kuliah selama setahun itu karena mau belajar dulu ya, agar nantinya pas Kak Bella ikut ujian PTN, Kak Bella bisa lebih siap gitu ya. Nah, kalau begitu, Kak Bella sampaikan saja nih Kak ke orang tua Kak Bella. Sampaikan dengan jelas dan juga disertai alasan yang seperti tadi Kak Bella sampaikan ke saya. Oh, tapi kalau misalnya ntar ditolak gimana ya, Kak? Saya takut gitu. Oh, iya sih. Kadang kita ingin mengharapkan sesuatu, kalau ditolak biasanya kecewa gitu ya, Kak, ya, nyesek gitu. Tapi ya, Kak, sepertinya Kak Bella kalau dari nilai-nilai raport Kak Bella yang Kakak lihat, Kak Bella selalu mendapat nilai yang bagus dan juga tergolong tinggi. Sedangkan kan jarak antara kelulusan SMA dan juga ujian SNBT itu kan kurang lebih sekitar 2 bulan ya, Kak. Nah, kalau solusi dari saya nih, di dalam 2 bulan itu, Kak Bella bisa nih ngikutin bimbel kelas intensif, Kak. Karena sejauh ini kan nilai raport Kakak sudah bagus ya. Jadi dalam 2 bulan itu Kakak bisa ngikutin bimbel, Kakak bisa mengasah ulang pengetahuan Kak Bella. Seperti itu, Kak. Misalnya Kak Bella ditolak gitu. Oh, iya. Iya, Kak, benar juga. Baik, nanti saya akan mengatakan hal tersebut kepada orang tua saya. Dan jika orang tua saya menolaknya, saya akan melakukan saran dari Kakak. Terima kasih ya, Kak, untuk sarannya. Sangat membantu. Ya. Iya, Kak. Sebenarnya alasan saya ingin menunda kuliah itu karena saya nggak pede, Kak. Orang tua saya kan pastinya berharap dan saya tuh masuknya PTN, sedangkan saya merasa belajar saya tuh kurang selama di SMA ini. Jadi saya mau ikut bimbel dulu selama setahun. Baru saya akan mendaftar di PTN. Oh, seperti itu. Jadi, Kak Bella ini ingin melakukan gap year atau nunda kuliah selama setahun itu karena mau belajar dulu ya, agar nantinya pas Kak Bella ikut ujian PTN, Kak Bella bisa lebih siap gitu ya. Nah, kalau begitu, Kak Bella sampaikan saja nih Kak ke orang tua Kak Bella. Sampaikan dengan jelas dan juga disertai alasan yang seperti tadi Kak Bella sampaikan ke saya. Oh, tapi kalau misalnya ntar ditolak gimana ya, Kak? Saya takut gitu. Oh, iya sih. Kadang kita ingin mengharapkan sesuatu, kalau ditolak biasanya kecewa gitu ya, Kak, ya, nyesek gitu. Tapi ya, Kak, sepertinya Kak Bella kalau dari nilai-nilai raport Kak Bella yang Kakak lihat, Kak Bella selalu mendapat nilai yang bagus dan juga tergolong tinggi. Sedangkan kan jarak antara kelulusan SMA dan juga ujian SNBT itu kan kurang lebih sekitar 2 bulan ya, Kak. Nah, kalau solusi dari saya nih, di dalam 2 bulan itu, Kak Bella bisa nih ngikutin bimbel kelas intensif, Kak. Karena sejauh ini kan nilai raport Kakak sudah bagus ya. Jadi dalam 2 bulan itu Kakak bisa ngikutin bimbel, Kakak bisa mengasah ulang pengetahuan Kak Bella. Seperti itu, Kak. Misalnya Kak Bella ditolak gitu. Oh, iya. Iya, Kak, benar juga. Baik, nanti saya akan mengatakan hal tersebut kepada orang tua saya. Dan jika orang tua saya menolaknya, saya akan melakukan saran dari Kakak. Terima kasih ya, Kak, untuk sarannya. Sangat membantu untuk masalah kuliah nanti, Kak. Iya, baik. Terima kasih juga ya Kak Bella, karena Kak Bella sudah mau menyampaikan masalah ini ke saya, sudah mau mengkonsultasikan masalah ini dengan saya. Saya doakan semoga Kak Bella bisa masuk PTN, bisa masuk ke PTN yang Kak Bella inginkan. Amin. Lalu Kak Bella, untuk sesi konseling kita hari ini saya sudahkan ya Kak, karena semua masalah sudah kita bahas. Nah nantinya jika ada yang ingin dibahas lagi, Kak Bella bisa langsung kontak ke saya ya.
Oh iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Kak. Saya mohon maaf jika saya banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Kak. Waalaikumsalam. Ya. Iya Kak, sebenarnya alasan saya ingin menunda kuliah itu karena saya nggak pede Kak. Orang tua saya kan pastinya berharap dan saya tuh masuknya PTN, sedangkan saya merasa belajar saya tuh kurang selama di SMA ini. Jadi saya mau ikut bimbel dulu selama setahun. Baru saya akan mendaftar di PTN. Oh, seperti itu. Jadi, Kak Bella ini ingin melakukan gap year atau nunda kuliah selama setahun itu karena mau belajar dulu ya, agar nantinya pas Kak Bella ikut ujian PTN, Kak Bella bisa lebih siap gitu ya. Nah, kalau begitu, Kak Bella sampaikan saja nih Kak ke orang tua Kak Bella. Sampaikan dengan jelas dan juga disertai alasan yang seperti tadi Kak Bella sampaikan ke saya. Oh, tapi kalau misalnya ntar ditolak gimana ya Kak? Saya takut gitu. Oh, iya sih. Kadang kita ingin mengharapkan sesuatu, kalau ditolak biasanya kecewa gitu ya, Kak, ya, nyesek gitu. Tapi ya, Kak, sepertinya Kak Bella kalau dari nilai-nilai raport Kak Bella yang Kakak lihat, Kak Bella selalu mendapat nilai yang bagus dan juga tergolong tinggi. Sedangkan kan jarak antara kelulusan SMA dan juga ujian SNBT itu kan kurang lebih sekitar 2 bulan ya, Kak. Nah, kalau solusi dari saya nih, di dalam 2 bulan itu, Kak Bella bisa nih ngikutin bimbel kelas intensif, Kak. Karena sejauh ini kan nilai raport Kakak sudah bagus ya. Jadi dalam 2 bulan itu Kakak bisa ngikutin bimbel, Kakak bisa mengasah ulang pengetahuan Kak Bella. Seperti itu, Kak. Misalnya Kak Bella ditolak gitu. Oh iya. Iya Kak, benar juga. Baik, nanti saya akan mengatakan hal tersebut kepada orang tua saya. Dan jika orang tua saya menolaknya, saya akan melakukan saran dari Kakak. Terima kasih ya Kak untuk sarannya. Sangat membantu untuk masalah kuliah nanti Kak. Iya, baik. Terima kasih juga ya Kak Bella, karena Kak Bella sudah mau menyampaikan masalah ini ke saya, sudah mau mengkonsultasikan masalah ini dengan saya. Saya doakan semoga Kak Bella bisa masuk PTN, bisa masuk ke PTN yang Kak Bella inginkan. Amin. Lalu Kak Bella, untuk sesi konseling kita hari ini saya sudahkan ya Kak, karena semua masalah sudah kita bahas. Nah nantinya jika ada yang ingin dibahas lagi, Kak Bella bisa langsung kontak ke saya ya. Oh, iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Kak. Saya mohon maaf jika saya banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Kak. Waalaikumsalam.